Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Natasha Wilona, artis yang pernah bikin banyak orang terpikat oleh kisah cintanya di masa lalu, kini berdiri sendiri di usia 26 tahun. Meski pernah menjalin hubungan dengan artis Verrell Bramasta dan sempat menjadi couple goals versi netizen, kini Wilona memilih jalannya sendiri. Tenang, tanpa drama yang heboh, fokus membangun dirinya lebih dulu sebelum membuka ruang besar untuk orang lain. Di layar kaca, Wilona sering tampil glamor dan penuh aura. Karirnya bersinar, bisnisnya berkembang, eksekusinya di dunia entertainment terus naik. Tapi di balik itu, kehidupan cintanya tidak selalu serapi skrip sinetron. Ia tidak buru-buru mencari pasangan, pengganti sosok Verrell Bramasta. Berbeda dari ekspektasi banyak orang yang mengira artis selevel dia pasti sudah harus punya pacar. Kalau dibaca lewat tarot, muncul The Star dan Two of Swords. The Star menunjukkan hati yang mulai pulih, optimisme yang kembali tumbuh meski perlahan. Sementara Two of Swords menggambarkan bahwa ada keputusan emosional yang masih ia tahan. Seolah Wilona belum benar-benar siap membuka pintu cinta yang baru, meskipun peluang itu sudah mengetuk. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu, mencari jawaban dari gejolak hati yang tak pernah benar-benar padam. Apakah Wilona sebenarnya sudah menaruh rasa pada seseorang tapi masih ragu melangkah? Adakah sosok yang diam-diam mendekati namun ia belum memberi ruang? Ataukah Wilona masih menunggu hubungan kembali dengan Verrell? Pada akhirnya, cinta bukan soal cepat atau lambat, tapi tentang kesiapan hati menerima kebahagiaan tanpa takut kehilangan. Semesta bicara. Kita akan membahas percintaan atau hati dari seorang Natasha Wilona yang biasa kita panggil Willow. Akan seperti apa dia ke depannya dan apakah dia akan balik lagi dengan seseorang mantannya dia atau seseorang yang baru yang akan dia dapat. Semesta bicara. Tentang percintaan seorang Willow atau Natasha Wilona, apakah dia sekarang ada orang yang berusaha untuk mendekat dia atau Natasha sekarang sedang berusaha untuk mencoba membuka hatinya? Kita lihat semesta bicara. Star. Yes. Kartu Star ini kita artikan bahwa Natasha ini sekarang sedang menikmati masa-masa kesendiriannya dia dan dia berusaha untuk membikin suatu kesibukan-kesibukan yang menurut dia itu bisa melupakan tentang permasalahan percintaannya dia. Dan yang pasti Natasha juga berusaha untuk membuka diri, tapi nanti, bukan sekarang. Apakah seorang Natasha sudah ada yang mendekati pacar yang akan mendekati Natasha? Semesta bicara. Oke. Ini adalah Two of Swords. Jadi kemungkinan besar emosional dan jiwa percintaannya seorang Willow ini masih belum bisa membuka atau menerima orang baru. Jadi apakah ada sosok orang baru yang sekarang sedang mendekati Willow? Ada, tapi ini bukan berarti Willow memberikan lampu hijau kepada dia. Tapi ini hanya sebatas teman,
sebatas ngobrol, sebatas mencari suasana baru aja. Tapi Willow masih belum bisa membuka hati di sini. Tapi kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Dan apakah Willow masih membuka kans untuk kembali lagi kepada mantan, yaitu Mas Farrell? Semesta bicara. Ini adalah Eight of Swords. Jadi kemungkinan besar bukan kita bilang dia sudah kecewa, tidak. Tapi dari semua ini dia berusaha untuk mengurai lah kejadian percintaan mereka kemarin-kemarin dengan Mas Farrell, dan apakah ini bisa diulang lagi atau apakah ini bisa kembali lagi. Willow sedang memikirkan itu. Jadi dia belum bisa memutuskan untuk dia comeback lagi kepada Farrell. Di tengah sorotan publik yang terus mempertanyakan hidup cintanya, Natasha Wilona tetap memilih tenang. Tidak ikut-ikutan tren pacaran selebritis, tidak ikut arus gosip yang mengusiknya. Dia memilih jawaban yang sederhana tapi tajam. Semua ada waktunya. Saat banyak seleb seusianya sibuk umumkan pacarnya, Wilona justru berbicara tentang pentingnya kualitas dalam hubungan. Karena baginya, cinta bukan soal cepat punya pasangan, tapi soal menemukan seseorang yang benar-benar cocok. Pria yang sayang keluarga, punya arah hidup, dan bisa saling support satu sama lain. Kalau dibaca lewat tarot, muncul Page of Cups dan The Hermit. Page of Cups menunjukkan adanya energi ketertarikan baru. Seseorang yang membawa perasaan ringan dan perhatian kecil yang hangat. Namun, The Hermit menggambarkan bahwa Wilona masih memilih berjalan pelan. Memproteksi hatinya, lebih fokus pada proses mengenal diri daripada langsung membuka pintu untuk orang lain. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu, mencoba membaca kemungkinan kapan ia benar-benar siap mengubah statusnya. Apakah calon pendamping hatinya sebenarnya sudah ada, namun masih disembunyikan rapi? Apakah Wilona sedang menunggu stabilitas tertentu sebelum yakin melangkah? Ataukah semesta masih meminta ia fokus pada diri sebelum membangun rumah tangganya? Pada akhirnya, rencana menikah bukan perlombaan. Ini tentang menemukan waktu yang tepat, orang yang tepat, dan hati yang sepenuhnya siap. Semesta bicara. Apakah sebenarnya Willow ini sudah punya pacar yang dia tidak ingin diekspos atau dia tidak ingin untuk mengklaim bahwa dia sudah punya pacar? Kita akan lihat semesta bicara. Ini adalah Page of Cups. Yes, Natasha ini sedang berusaha untuk tidak mengeluarkan statement bahwa dia sudah punya pacar atau dia sudah punya yang dekat atau apapun, karena dia berusaha untuk memanage hatinya dulu nih sekarang. Karena dia masih mencintai dengan dunia yang dia sekarang jalanin gitu. Jadi bukan berarti Natasha tidak ingin ada yang dekat, tapi hanya sebatas ya seperti itulah. Jadi bukan yang dia akan menuju ke jenjang pernikahan, dan itu pun tidak ingin diekspos sama Willow. Kita akan lihat kartu dari seorang Willow. Apa sih kriteria atau apa sih yang dilihat dari seorang Willow tentang pasangan ya? Semesta bicara. Hermit. Yes. Natasha ini atau Willow ini, dia senang dengan seorang yang bisa menuntun jalan dia yang lebih lebih tertata, dan dia ingin ada seorang cowok atau pasangan yang bisa membawa dia ke arah yang bukan lebih baik ya, lebih tepatnya mempunyai visi dan misi ke depannya seperti apa. Karena Willow ini ya tadi dia tipikal orang yang senang diperhatikan, diemong dan lain-lain, dan itu menjadi pertimbangan seorang Willow untuk mendapatkan pasangan yang baru lagi, karena dia pingin si pasangan itu, si cowok ini punya visi dan misi yang jelas. Tipe cowok yang cocok untuk
Willow. Kita lihat, semesta bicara. Ini adalah Page of Pentacles. Yes, betul. Mau dienggak-enggak atau mau tidak-tidak, sebenarnya tipenya itu ada pada Feral. Tipenya ada di Feral. Tapi ya kita lihat nih, apakah itu kans yang lebih besar untuk mereka balikan lagi. Semesta bicara, masih cukup gede loh kansnya untuk mereka berdua balikan lagi. Karena mereka mempunyai kecocokan yang bisa dibilang yang tadi, Feral sudah punya visi dan misi ke depan. Willow sendiri, dia tipikal orang yang seneng diemong, dan dia sama-sama bisa nge-build bareng berdua. Jadi kemungkinannya ya kita tinggal lihat aja waktu yang akan bicara. Apakah semesta menunjukkan bahwa mereka akan kembali lagi bersama, atau ya ternyata mereka cukup masing-masing aja. Sementara publik gemar membahas hubungan mantannya dan siapa yang saat ini dekat dengannya, Willow justru fokus pada pembangunan diri, bisnis, syuting, dan karir yang makin matang. Dalam dunia yang sering menilai seseorang lewat status cinta, Willow memilih bicara lewat prestasi. Di media, gosip tentang mantan beredar dan netizen sering menunggu komentar pedas atau drama cinta. Tapi Willow memilih diam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi karena ia tahu yang lebih penting kehidupannya selain cinta pribadi. Ia sibuk dengan bisnis, syuting, dan keseimbangan hidup yang sehat antara karir dan waktu untuk keluarga serta dirinya sendiri. Kalau dibaca lewat tarot, muncul Four of Wands dan Temperance. Four of Wands adalah simbol kebahagiaan, stabilitas, dan perayaan. Sebuah tanda bahwa gambaran tentang pernikahan sebenarnya sudah ada di benaknya. Namun, Temperance menunjukkan bahwa waktunya belum sekarang. Wilona masih menyeimbangkan karir, keluarga, dan kehidupan pribadi sebelum benar-benar siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu, melihat bagaimana karir Wilona bersinar di tengah proses penyembuhan hati. Apakah proyek besar baru akan membuka babak karirnya yang lebih penting? Apakah Willow sedang mempersiapkan sesuatu yang akan jadi kejutan untuk publik? Atau justru ia akan menemukan bentuk karir yang lebih profesional sesuai jati dirinya? Semesta bicara. Apakah seorang Willow akan mempunyai usaha atau akan membuat satu proyek baru atau bikin suatu gebrakan baru dalam bentuk usaha di tahun 2026 nanti? Kita akan lihat semesta bicara. Ini adalah Four of Wands. Yes, kemungkinan besar Natasha akan membuat satu proyek baru atau membuat satu usaha baru, dan ini tidak pure dirinya sendiri. Dia bersama dengan teman-temannya dia, dan dia membuat satu usaha baru, dan itu akan menjadi satu proyek awal dia di tahun 2026. Dan apakah seorang Willow akan tetap konsisten di dunia entertain dan di dunia keartisannya dia, atau apakah dia akan merubah haluan dia untuk menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang entrepreneur dan lain-lain? Semesta bicara. Oke, ini Temperance. Kemungkinan besar dia akan usaha di bidang yang sama di dunia entertain, tapi bukan secara keartisan dia. Mungkin dunia keartisannya sedikit demi sedikit dia sudah mulai mengurangi, dan dia akan berbisnis atau usaha di bidang yang sama di dunia entertain, tapi secara bisnisnya, bukan secara keartisannya. Dan ini adalah Temperance. Dia sedang bermain di satu area atau di satu dunia yang sama, tapi dia sedang bermain di situ. Jadi intinya dia berusaha untuk menjadi seorang pebisnis di dunia entertain. Jadi bukan sebagai artisnya. Dan apakah Natasha atau Wilona sedang membuat bisnis ini untuk dia berusaha melupakan permasalahan-permasalahan tentang percintaannya dia dan lain-lain, atau menjadi suatu pelarian untuk Natasha atau Willow? Semesta bicara. Yes, that. Jadi kesimpulannya betul. Dia berusaha untuk mengalihkan
kesedihan dia atau mengalihkan masalah percintaan yang tidak pernah berhasil atau yang belum berhasil, dan dia melarikannya ke usaha. Dan ini satu positif sebenarnya. Jadi jangan kita terpaku dengan satu masalah, tapi kita berusaha untuk move dan kita berusaha untuk membuat suatu usaha-usaha baru yang bisa kita jadikan passive income buat kita. Untuk seorang Natasha Wilona, ini adalah Six of Pentacles. Jadi untuk Natasha betul, ada baiknya untuk tidak memikirkan hal-hal percintaan dulu sekarang dan fokus dengan project-project baru dari seorang Willow yang ingin dibikin di tahun 2026 bersama teman-temannya. Silakan, karena itu akan bagus buat kamu, dan ini Pentacle-nya bagus, koinnya banyak. Jadi terlepas dari kita punya pasangan atau tidak punya pasangan, kita punya kesibukan yang lebih baik dan kita punya kesibukan yang bisa menghasilkan duit. Itu aja yang penting untuk Natasha. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa jadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya, Anton Prihantono, akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.